Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Miss Rizka Ramdini. Miss biasa dipanggil Miss Rizka. Miss ngajar kelas 7 untuk pelajaran PKN, dan pada kesempatan kali ini Miss akan membahas materi tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, norma. Apa sih yang kalian ketahui tentang norma? Ketika mendengar kata norma, ada satu kata yang langsung terlintas di pikiran kita, yaitu aturan. Ya, betul, norma itu adalah aturan. Norma berasal dari kata norm, yang artinya itu adalah patokan atau pedoman atau pokok kaidah. Sedangkan secara istilah, norma adalah suatu pokok kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku kita sebagai manusia, dan sifatnya itu mengikat. Kenapa mengikat? Karena dengan adanya norma ini, kita bisa tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang boleh kita lakukan, dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, dalam norma ini ada macam-macamnya. Ada berapa sih macam-macam norma? Ada 4. Kita sebutkan bareng-bareng ya. Yang pertama itu ada norma agama, norma moral atau biasa disebut dengan norma kesopanan, norma sosial atau norma kesusilaan, dan norma hukum yang keempat. Nah, Miss akan jelaskan satu persatu lebih detail lagi. Yang pertama, norma agama. Norma agama itu adalah sekumpulan kaidah atau aturan yang berlaku, yang mana sumbernya itu bersumber dari wahyu Tuhan. Kita sebagai umat muslim, wahyu Tuhan kita itu adalah Al-Quran. Jadi norma agama ini sumbernya langsung dari Al-Quran, di mana dalam norma agama ini sanksinya ketika kita tidak mematuhi, itu sanksinya berupa dosa. Contoh-contohnya apa aja sih? Contoh-contoh yang pertama yaitu kita harus rajin beribadah, ibadah wajib, ibadah sunnah. Nah, itu harus kita lakukan. Lalu yang kedua, contohnya itu adalah berdoa. Berdoa ketika mulai melakukan sesuatu dan ketika selesai melakukan sesuatu. Contoh berikutnya itu adalah dengan adanya norma agama ini adalah mencegah kita untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang riba, dilarang untuk mengambil hak orang lain, dan yang lain-lain. Lalu contoh berikutnya itu adalah mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, selain kita menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, kita pun juga harus percaya dengan adanya Tuhan atau adanya Allah beserta malaikatnya, rasul-rasulnya, seperti itu. Lanjut untuk contoh norma yang kedua, yaitu norma moral atau kesopanan. Norma moral ini adalah norma yang berhubungan langsung dengan pergaulan kita, dengan keseharian kita. Nah, dengan adanya norma kesopanan, kita jadi tahu bagaimana batasan kita dalam berperilaku. Seperti, ini baik atau tidak ya untuk kita lakukan, atau ini salah atau benar ya, gitu. Contoh-contohnya apa aja? Yang pertama, yaitu kita harus menghormati yang lebih tua. Menghormati orang tua kita, kakak kita, menghormati guru-guru kita, seperti itu. Lalu, contoh yang kedua juga, ketika kita mengambil atau menerima sesuatu, itu kita harus menggunakan dengan tangan kanan. Contoh yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Nah, biasanya nih di tempat umum, kadang kita lupa bahwa ada aturan-aturan yang berlaku ketika kita berada di tempat umum. Kadang kita berperilaku semau kita sendiri. Mungkin pernah ada yang melihat ketika lagi di stasiun atau di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang yang meludah sembarangan. Nah, itu adalah satu perilaku yang melanggar norma kesopanan. Lalu berikutnya itu tidak menyela pembicaraan. Contohnya, misalnya ketika nih lagi di kelas, lagi diskusi bersama guru, bersama teman-teman yang lain. Ketika ada teman yang sedang mengajukan pendapat, mengajukan saran, nah itu kita dengarkan terlebih dahulu. Kita tidak boleh asal memotong pembicaraannya. Ketika dia sudah selesai, baru kita angkat tangan dan kita mengumumkan saran atau pendapat kita, gitu. Jangan asal memotong atau menyela pembicaraan orang lain. Apalagi ketika yang lawan berbicara kita itu adalah orang yang lebih tua. Di situ kita harus
harus mempunyai rasa hormat, rasa takzim ketika orang yang lebih tua, misalnya contohnya guru kita atau orang tua kita sedang menasihati kita, itu harus kita dengarkan. Kita tidak boleh menyela pembicaraannya atau membantahnya gitu. Terus contoh yang berikutnya itu adalah berpakaian dengan sopan dan santun. Nah, berpakaian yang baik, yang terlihat enak dilihat oleh orang gitu. Lanjut, contoh norma yang berikutnya yaitu norma sosial atau norma kesusilaan. Norma sosial ini adalah suatu aturan yang berkaitan langsung atau yang berdasarkan kepada hati nurani kita, hati nurani manusia. Jadi ketika kita melakukan suatu hal yang bertentangan dengan norma sosial, di situ hati nurani kita akan ada perasaan-perasaan yang timbul kayak gitu. Contoh norma yang ketiga yaitu norma sosial atau kesusilaan. Apa sih itu norma sosial? Nah, norma sosial ini adalah suatu aturan yang bersumber atau berkaitan langsung dengan hati nurani kita. Contohnya kayak gimana? Yang pertama kita sudah diajarkan dari kecil untuk berkata yang jujur. Nah, ketika kita tidak jujur, pasti di situ kita akan ada rasa bersalah atau rasa tidak enak seperti itu. Contoh yang kedua itu adalah meminta maaf ketika kita berbuat salah. Nah, di sini misalnya kita berbuat salah dengan teman kita atau dengan saudara kita. Nah, ini kita harus meminta maaf gitu. Karena ketika kita punya kesalahan dan kita meminta maaf itu, dan kita tidak meminta maaf, itu akan ada rasa bersalah terus menerus gitu. Lalu yang ketiga, berpakaian sesuai dengan kondisi. Nah, sama seperti tadi, norma moral, berpakaianlah dengan yang baik, yang sopan, yang santun, dan yang sesuai tempatnya. Yang keempat, berbicara hal-hal yang baik. Nah, ini menjadi poin penting ketika kita berbicara dengan orang lain, mau itu dengan teman kita atau dengan orang yang baru kita kenal, itu kita harus berbicara hal-hal yang baik, yang bagus, yang tidak menyakiti perasaan lawan bicara kita. Dan yang keempat yaitu tidak mengambil hak milik orang lain. Masuk norma yang keempat yaitu norma hukum. Tapi sebelum kita lebih jelas lagi tentang norma hukum, kita ulang lagi dari yang pertama. Macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma agama, yang kedua norma moral atau kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat itu norma hukum. Norma hukum itu sendiri adalah norma yang berlaku, peraturan yang berlaku yang sesuai atau yang sudah dibuat oleh badan-badan hukum yang berwenang. Atau kalau di negara kita ini, aturan-aturan hukum itu sudah tertuang dalam peraturan undang-undang. Berikut juga dengan sanksinya. Ketika kita melanggar norma hukum tersebut, maka kita pun juga akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Contohnya apa aja nih? Yang pertama, contoh dari norma hukum adalah kita harus menaati peraturan lalu lintas. Misalnya harus memakai helm ketika berkendara, lalu harus mempunyai SIM, lalu jangan menerobos lampu merah seperti itu. Jadi aturan-aturan yang ada di lalu lintas ketika kita berkendara itu harus kita patuhi. Yang kedua ada membayar pajak. Nah, ini kita ingat slogan wajib membayar pajak, karena pajak ini akan kembali lagi ke kita. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas umum. Nah, contohnya nih, misalnya ketika kita lagi menonton klub bola kesayangan kita, lalu biasanya banyak masalah, banyak kasus yang sering terjadi yaitu banyak yang merusak fasilitas di stadion, misalnya kayak menginjak-injak rumputnya atau membuang sampah sembarangan kayak gitu. Nah, itu tidak boleh, karena ketika kita melakukan itu kita melanggar norma hukum, nanti kita akan mendapatkan sanksinya. Dan contoh yang keempat adalah kita harus mentaati hukum-hukum yang berlaku. Nah, cukup sekian yang bisa Miss sampaikan tentang norma. Nah, tapi sebelum selesai, Miss akan memberikan kalian PR, yaitu tolong tuliskan di buku tulis kalian contoh-contoh dari norma-norma yang tadi Miss sebutkan. Tuliskan masing-masing 3 contoh. Norma agama 3 contoh, sampai norma hukum juga 3 contoh. Nah, itu aja PR-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kalian tonton ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.